Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok J. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai low carbo diet atau diet rendah karbohidrat. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Nurul Febriani Azizah, lalu ada Nanda Aprilia, ada Karin Tiara Puspita Ningtyas, dan saya sendiri Najwa Safana Alfa Elsa. Berikut adalah kasus yang akan kami bahas. Obesitas adalah masalah yang berkembang di sebagian besar dunia. Akibatnya, metode penurunan berat badan tersebar luas dan menjadi bagian dari budaya populer. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu tren diet paling dominan namun kontroversial melibatkan rencana membatasi asupan karbohidrat. Diet membatasi asupan karbohidrat sebagian untuk mengontrol pelepasan insulin oleh tubuh pankreas. Alasan metabolisme di balik rencana makanan ini dapat dikaitkan dengan glikolisis, siklus asam sitrat, lipolisis, gluconeogenesis, ketosis, metabolisme glikogen, oksidasi asam lemak, dan regulasi hormonal. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas dua topik pembahasan. Yang pertama mengenai mekanisme diet rendah karbohidrat dalam menurunkan berat badan. Lalu ada risiko dan manfaat dari melakukan diet rendah karbohidrat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nurul. Kita akan membahas definisi low carbo diet. Low carbo diet adalah pola makan yang membatasi asupan karbohidrat atau menyesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas harian kita. Nah, mengutip dari jurnal Frontiers in Nutrition tahun 2022, diet ini biasanya dijalani oleh pasien diabetes tipe 2 dan obesitas yang perlu mengurangi atau menjaga berat badannya. Nah, program diet yang sehat ini berfokus kepada mengurangi asupan karbohidrat dari biasanya. Nah, pada umumnya, orang dewasa yang sehat mengkonsumsi karbohidrat 300-400 gram per hari. Nah, pada saat kita menjalani low carbo diet, kita harus mengurangi karbohidrat sebanyak setengahnya atau sekitar 150-200 gram. Next. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, diet rendah karbohidrat atau low carbo diet adalah pendekatan diet yang mengurangi konsumsi karbohidrat dalam makanan sehari-hari. Nah, mekanisme dibalik efek penurunan berat badan dari diet rendah karbohidrat melibatkan beberapa faktor yang bekerja secara bersamaan. Yang pertama, adanya pengurangan asupan kalori. Nah, diet rendah karbohidrat seringkali menghasilkan pengurangan asupan kalori karena karbohidrat yang tinggi kalori seperti nasi, pasta, roti, dan makanan manis dihindari atau bahkan dikurangi. Nah, dengan mengurangi asupan kalori tadi, tubuh akan mulai membakar cadangan lemak sebagai sumber energi. Yang kedua, adanya metabolisme lemak. Nah, ketika asupan karbohidrat berkurang, tadi kita batasi itu, tubuh akan mengalami kekurangan glukosa sebagai sumber utama energi. Nah, dalam kondisi ini, tubuh akan beralih ke pemecahan lemak dalam proses yang disebut dengan ketosis. Ketosis akan menghasilkan senyawa yang disebut dengan keton, yang dapat digunakan sebagai bahan bakar oleh otak dan juga tubuh. Nah, proses ini dapat meningkatkan pembakaran lemak dan menghasilkan penurunan berat badan. Yang ketiga, ada rasa kenyang yang lebih lama. Nah, dengan mekanisme low carbo diet atau dengan mengurangi karbohidrat, kita akan mengkonsumsi protein dan lemak yang lebih tinggi dengan dalam diet rendah karbohidrat. Dapat memberikan rasa kenyang yang lebih lama dibandingkan dengan makanan yang kaya akan karbohidrat. Hal ini dapat membantu kita untuk mengontrol nafsu makan dan mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Yang terakhir adalah stabilitas gula darah. Nah, dalam low carbo diet, kita dapat membantu mengurangi fluktuasi gula darah yang drastis dari biasanya terjadi setelah mengkonsumsi makanan yang kaya akan karbohidrat. Nah, dengan menjaga kadar gula darah yang lebih stabil, tubuh dapat mengurangi produksi insulin yang berlebihan. Insulin yang dimaksud adalah hormon yang terkait dengan penimbunan lemak di dalam tubuh. Nah, dengan adanya pengontrolan insulin tadi, low carbo diet dapat memfasilitasi pembakaran lemak yang lebih efisien. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Karin.
Melanjutkan pembahasannya sebelumnya, diet rendah karbohidrat atau low carb diyakini dapat membantu menurunkan berat badan karena meningkatkan kadar asam lemak bebas dan keton dalam darah. Dalam keadaan normal, tubuh mengubah karbohidrat menjadi glukosa sebagai bahan bakar utama untuk energi. Saat asupan karbohidrat dibatasi, tubuh mengalami ketosis, yaitu kondisi di mana kadar glukosa dalam darah menurun dan tubuh memulai membakar lemak sebagai sumber energi alternatif. Proses ini memecah lemak menjadi asam lemak bebas dan membentuk aseton dan keton di hati yang digunakan sebagai sumber energi alternatif oleh otak dan jaringan tubuh lainnya. Dalam ketosis, tubuh mengalami dehidrasi karena pengeluaran cairan dan elektrolit melalui urin yang lebih banyak. Selain itu, pembakaran lemak yang berlebihan juga dapat menyebabkan produksi keton yang berlebih dan menyebabkan asidosis metabolik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang resiko dari diet rendah karbohidrat. Pembatasan karbohidrat dapat meningkatkan adaptasi oksidasi lemak dalam 7 hari. Adaptasi pada oksidasi lemak bisa menunda perkembangan dari hipoglikemia ketika ketersediaan karbohidrat sangat rendah untuk mereduksi glukosa untuk energi. Bagaimanapun, konsentrasi glukosa darah menentukan keseimbangan antara diet eukalorik karbohidrat pada ketersediaan glukosa endogen masih belum jelas. Sebagai contoh, Kautsari dan asidosis menemukan bahwa 14 hari dari pengaturan berat badan, diet rendah karbohidrat tidak merubah produksi glukosa endogen. Dengan membatasi karbohidrat secara drastis, tubuh masuk ke dalam keadaan metabolisme yang berbeda, disebut ketosis, di mana ia membakar lemak sendiri untuk bahan bakar. Ini adalah sumber utama bahan bakar untuk otak, jantung, dan organ lainnya. Ketosis memperoleh energi dari keton, fragmen karbon kecil yang bersifat sebagai bahan bakar yang diciptakan oleh pemecahan lemak. Ketika tubuh berada dalam ketosis, cenderung merasa kurang lapar, sehingga kita cenderung makan lebih sedikit. Namun, ketosis juga dapat menyebabkan masalah kesehatan. Akibatnya, tubuh berubah dari mesin karbohidrat pembakaran ke mesin pembakar lemak. Jadi, bukan mengandalkan pada item kaya karbohidrat biasanya. Mungkin mengonsumsi energi dan meninggalkan deposit lemak, hanya di mana mereka sebelumnya, seperti pinggul, perut, dan paha. Lemak Anda menjadi sumber energi primer. Hasil tampak adalah penurunan berat badan. Diet rendah karbohidrat dapat menyebabkan sejumlah masalah kesehatan. Yang pertama, gagal ginjal. Mengkonsumsi terlalu banyak protein menempatkan tekanan pada ginjal, yang dapat membuat seseorang rentan terhadap penyakit ginjal. Yang kedua, ada kolesterol tinggi. Hal ini juga diketahui bahwa diet tinggi protein terdiri dari daging merah, seluruh produk susu, dan makanan lain yang tinggi lemak. Terkait dengan kolesterol tinggi, penelitian telah menghubungkan kadar kolesterol tinggi dengan peningkatan resiko terkena penyakit jantung, stroke, dan kanker. Lalu, ada osteoporosis dan batu ginjal. Diet tinggi protein juga telah terbukti menyebabkan orang untuk mengeluarkan sejumlah besar kalsium dan urin mereka selama jangka waktu lama. Hal ini dapat meningkatkan resiko seseorang terkena osteoporosis dan batu ginjal. Diet yang meningkatkan protein dengan mengorbankan asupan karbohidrat sangat ketat mungkin buruk untuk tulang, tetapi belum tentu asupan protein menjadi tinggi saja. Lalu yang keempat ada kanker. Salah satu alasan diet tinggi protein meningkatkan resiko masalah kesehatan tertentu adalah karena menghindari makanan yang mengandung karbohidrat dan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang dikandungnya. Oleh karena itu, penting untuk mendapatkan protein dari diet kaya biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran. Tidak hanya kebutuhan Anda untuk protein terpenuhi, tetapi juga dapat mengurangi resiko terkena kanker. Lalu yang terakhir ada unhealthy metabolic state atau ketosis. Diet rendah karbohidrat dapat menyebabkan tubuh
Anda untuk pergi ke metabolisme berbahaya yang disebut ketosis. Karena tubuh membakar lemak daripada glukosa untuk energi. Selama ketosis, tubuh membentuk zat yang dikenal sebagai keton, yang dapat menyebabkan organ gagal dan menyebabkan asam urat, batu ginjal, atau gagal ginjal. Keton juga bisa membosankan nafsu seseorang, menyebabkan mual dan bau mulut. Ketosis juga dicegah dengan mengkonsumsi minimal 100 gram karbohidrat per hari. Para ahli mengatakan untuk mencapai berat badan permanen yang ideal haruslah mengubah gaya hidup. Ini berarti mengikuti diet rendah kalori yang meliputi biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayuran kombinasi dengan aktivitas fisik secara teratur. Sebelum memulai ini atau diet apapun, pastikan untuk berbicara dengan dokter untuk menentukan pendekatan yang tepat. Selanjutnya, ada beberapa manfaat dari diet rendah karbohidrat akan disampaikan oleh rekan saya, Najwa Safanah. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat dari melakukan diet rendah karbohidrat. Seperti pada penjelasan sebelumnya, ada begitu banyak risiko kesehatan dari melakukan diet rendah karbohidrat. Tetapi ada juga beberapa manfaat yang bisa didapat dari melakukan diet rendah karbohidrat. Seperti menurunkan berat badan. Menurut Nurseto 2019, diet rendah karbohidrat dan tinggi protein efektif menstimulasi penurunan berat badan dalam jangka waktu pendek dan harus dalam pengawasan tenaga medis. Namun, setelah berat badan tercapai, asupan lemak jenuh harus dikurangi dan meningkatkan asupan sayur dan buah. Yang kedua ada mengendalikan kadar gula darah. Diet rendah karbohidrat juga dapat membantu mengendalikan gula darah, terutama bagi individu dengan diabetes tipe 2. Penelitian oleh Tai et al. 2019 menemukan bahwa diet rendah karbohidrat dapat mengurangi kadar gula darah puasa dan meningkatkan kontrol glikemik pada pasien diabetes tipe 2. Selanjutnya ada mengurangi risiko penyakit jantung. Diet low karbohidrat telah dikaitkan dengan pengurangan faktor risiko penyakit jantung, seperti penurunan tekanan darah dan peningkatan profil lipid yang sehat. Penelitian oleh Sacher Bernstein et al. tahun 2015 menunjukkan bahwa diet rendah karbohidrat dapat meningkatkan profil lipid dan mengurangi risiko penyakit jantung. Yang keempat ada meningkatkan faktor risiko metabolik. Diet rendah karbohidrat dapat membantu meningkatkan faktor risiko metabolik seperti resistensi insulin, kadar trigliserida, dan peradangan. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Obesity menemukan bahwa diet rendah karbohidrat dapat mengurangi resistensi insulin dan meningkatkan sensitivitas insulin. Yang terakhir ada dapat mengurangi nafsu makan. Diet rendah karbohidrat dapat membantu mengurangi nafsu makan dan meningkatkan rasa kenyang. Studi oleh Sumitran et al. Tahun 2013 menunjukkan bahwa diet rendah karbohidrat dapat mengurangi grelin atau hormon lapar dan meningkatkan peptida atau hormon yang menyebabkan rasa kenyang. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.